Tes. Oke. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam. Shalom. Majelis dan jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang dalam ibadah keluarga 10 Februari 2021 melalui media video streaming GPIB Hosana Tanjung Uban. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah dapat mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada malam ini disampaikan oleh Pendeta Roro Dia Kusumawati Roni SSI Teol. Selamat beribadah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan melalui nyanyian pada Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan dalam litani pujian yang diambil dari Mazmur 17 ayat 1 sampai 21. Kita membaca sebagaimana kita membaca litani pujian. Diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar.
Bila Engkau menguji hatiku memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka Engkau tidak akan menemukan suatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang tak melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya Engkau, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku. Terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam. Seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di malam hari ini ya Bapa, di minggu kelima sesudah Epifani, kami bersyukur kepadamu. Ketika Engkau melayakkan kami untuk duduk diam dalam rumah tangga kami masing-masing dan memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya ketika sebentar kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami sadar kami terbatas. Oleh sebab itu kami memohon biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi kami sekalian, sehingga kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu, firman yang adalah pelita bagi jalan hidup kami. Dan pakai hamba dengan segala keterbatasan ini untuk menyampaikan kabar kesukaan, dan berilah pengertian bahwa Roh Kudus-Mu sendiri yang akan senantiasa menguatkan kami sekalian untuk memberi pengertian terhadap setiap jawaban doa yang kami naikkan. Berbicaralah kepada kami sekalian ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita akan membaca firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Kita akan membacanya secara berbalasan. Saya akan mengawali bagi kita sekalian. Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13 yang menyatakan,
Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa, manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Tuhan, walaupun lewat media live streaming. Kita bersyukur sepekan sudah kita beraktivitas, dan di dalam ibadah rutin keluarga ini kita kembali dilayakkan untuk bersekutu. Di dalam minggu kelima sesudah Epifani ini kita belajar tentang hal berdoa. Kita tahu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai Tuhan ya, dan Guru kita, maka Yesus Kristus sendiri juga memberi teladan bahwa mengawali setiap pelayanannya, dikatakan di beberapa bagian Injil, bahwa Yesus mengawalinya dengan berdoa. Mari kita perhatikan, misalnya kita membuka dari kitab Markus pasal 1 ayatnya yang ke-35. Saya akan baca bagi kita sekalian. Di sana dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bahkan juga di Markus 6 ayatnya yang ke-46, di sana juga dikatakan, saya akan membaca bagi kita. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ataupun juga di bagian-bagian yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa juga menemukan bahwa sikap atau juga perilaku tindakan berdoa itu sungguh hal yang selalu rutin Yesus lakukan dalam pelayanannya. Nah, kita tahu bahwa di dalam doa kita memiliki pertemuan yang intim dengan Tuhan kita, karena di dalamnya kita juga memahami bahwa Roh Allah sendiri akan bekerja dan menolong seseorang untuk berkata-kata bahkan melebihi apa yang ia pikirkan. Di dalam doa juga biasanya seseorang itu menunjukkan rasa hormat dan juga rasa memuliakan Tuhan Allahnya. Nah, selain itu dalam doa kita sebagai manusia biasanya mensyukuri rahmat Tuhan ya, segala hal yang kita alami hingga detik ini. Termasuk saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang juga mengikuti ibadah ini, dalam sikap iman kita sehari-hari kita pun juga selalu melakukan sikap ini, yaitu berdoa sebagai ritual rutin yang juga kita lakukan kepada Tuhan kita.
Tentu saja kalau bedanya kalau Yesus melakukannya ya, ritual ini dengan sikap yang penuh dengan kedisiplinan. Pagi-pagi benar di sana ya, ketika masih gelap ya, di tempat yang sunyi ya. Bahkan juga ketika Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikan di perikop malam hari ini, namun di ayat sebelumnya ya, kita bahkan melihat di sana bahwa ketika Yesus berhenti berdoa, ada salah seorang dari muridnya yang meminta supaya Tuhan itu mengajarkan cara berdoa sama seperti yang diajarkan oleh Yohanes kepada murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada beberapa perumpamaan ketika kita baca perikop ini. Di ayat 5 sampai dengan 8 dikatakan di sana bahwa gambaran tentang jawaban doa di mana Allah diumpamakan sebagai seorang sahabat yang menaruh kasih. Namun di dalam perikop kita melihat bahwa gambaran ketika Allah sendiri menjawab seruan doa kita itu seperti seorang bapa kepada anaknya. Di sana dikatakan, bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Artinya kalau kita perhatikan dari ayat 11 sampai 13, gambaran di sana yaitu jika seseorang berdoa kepada Tuhan, maka jawabannya itu tadi ya, dikatakan mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Berarti tidak salah jika ada yang menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa betapa luar biasanya Tuhan ya, kasihnya kepada kita. Ketika kita umatnya meminta maka akan segera dijawab. Nah, pertanyaannya, ada beberapa keluarga ya yang juga mengatakan demikian, apalagi di masa-masa pandemi ini ya, ketika ada seorang pendeta yang mendampingi keluarga yang sedang bergumul karena COVID-19 ini. Sang ayah, ibu, dan kedua anaknya terkena. Dan seorang pendeta ini mendampingi ya, secara intens keluarga ini. Dan ternyata doa-doa yang dipanjatkan didengar oleh Allah. Sang ibu dan kedua putra-putrinya selamat. Namun sang ayah, yaitu kepala rumah tangganya, tidak selamat atau bisa dikatakan meninggal dunia. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan ketika kita kaitkan dengan ayat ini. Loh Bu, katanya ketika kita ini berdoa meminta ya, maka Tuhan akan memberi. Nah, ketika ternyata apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang selama ini Bapak Ibu Saudara dan saya doakan, mari kita meminta hikmat kepada Tuhan ya, Roh, dan dengan Roh Kudusnya itu akan memberikan kita pengertian terhadap setiap jawaban doa. Jadi bukan berarti kita ini menjadi Tuhan dalam tanda kutip atas doa-doa kita. Makanya tidak ada salahnya ketika kita menutup doa dengan jadilah kehendak-Mu. Di sanalah kita memberikan otoritas penuh kepada Tuhan bahwa memang ya Tuhan, aku meminta ini. Namun tetap yang memiliki hak prerogatif atas kehidupan ini adalah Engkau. Dan yakinlah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa tadi seperti gambaran seorang bapa dengan anaknya.
bahwa Bapa kita ini sangat mengasihi kita. Tidak mungkin tadi gambarannya kalau ada seorang anak yang meminta ikan, dia malah diberi ular, atau dia minta telur malah diberi kala jengking. Artinya mungkin bagi kita, loh Tuhan aku minta ini, kenapa engkau nggak mewujudkan doaku, malah yang lain yang engkau berikan. Jangan serta-merta kita mengatakan atau marah ya, atau bahkan justru kita menganggap bahwa Allah ini tidak adil, Allah jahat dan seterusnya. Yakinlah di ayat 13 ini bahwa ternyata terlebih Bapa kita yang di sorga itu sangat mengasihi kita sekalian. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada kita sekalian, dan apa hal yang dirancangkan itu adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk sampai pada titik itu memang butuh proses. Ketika kita ini manusia yang hidup dengan serba instan ya saat ini, menginginkan juga doa kita ya harus Tuhan juga jawab secara instan. Sekarang berdoa, besok Tuhan jawab. Jika hal ini kita terus-menerus lakukan, berarti iman kita ini juga dikatakan iman instan gitu ya. Namun sebaliknya, sebagai murid Tuhan Yesus, kita diingatkan lewat bacaan malam hari ini bahwa segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita adalah proses. Proses berarti butuh waktu. Dan ketika kita membaca ayat ini, CIT-nya ada di ayat 13b, bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ada banyak sekali mungkin pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita atas apa hal yang terjadi dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu kita meletakkan seluruh kehidupan kita hanya kepadanya. Dan kita ini merupakan lakon begitu ya. Ada sebuah lagu ya, lagu pop yang dulu juga populer ya, bahwa dunia ini panggung sandiwara ya. Artinya kita ini lakon, kita ini adalah orang-orang yang bermain dalam sebuah drama kehidupan. Dan Tuhanlah Dia yang menjadi seorang produser ya. Jadi kita mau menjadi tokoh protagonis atau antagonis, itu kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, namun sebagai umat yang telah diselamatkan dan percaya kepadanya, mari kita mengawali segala sesuatunya dengan ritual yang Tuhan Yesus juga lakukan, yaitu berdoa. Dan katakanlah semua hal yang kita rasakan, kita alami ya, hanya kepadanya di dalam doa. Hati-hati ketika kita hidup saat ini ya, dikaitkan dengan kemodernitasan zaman ya, bermedsos, tapi juga bijaklah dalam bermedsos. Minta hikmat Tuhan. Ketika juga seringkali di dunia sana ya, di luar apa-apa yang terjadi curhatnya di medsos begitu ya. Nah, malam hari ini kita ditegur oleh Tuhan bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita curhatnya di doa. Kita katakan apa saja yang kita gumuli, karena memang dengan berdoalah kita diberi roh pengertian, sehingga apapun yang Tuhan tetapkan kita tetap dapat mengucap syukur. Tapi sebaliknya, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya, kita justru lebih intens ya, apa hal yang terjadi sedikit-sedikit di-sharekan di medsos ya, justru yang terjadi adalah sebaliknya gitu ya. Bukan masalah itu selesai, tapi malah
mungkin bisa menjadi semakin besar ceritanya, dan orang-orang yang seakan-akan peduli dengan kita itu justru membicarakan kita di belakang. Ya, hati-hati ketika dunia ini semakin jahat, ya, banyak sekali orang yang seakan-akan menjadi teman bagi kita, tetapi di balik kita justru sebaliknya. Namun ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita mencurahkan seluruh apa isi hati kita di dalam doa hanya kepada Tuhan, maka Ia yang setia, yang adalah sahabat sejati kita, akan segera menolong dan juga memperhatikan serta mengasihi kita. Selamat menjalani kehidupan kita dengan utamakan doa dalam menjalani hari-hari, karena lewat doalah kita diberi kekuatan, dan biarlah Roh Kudus memberi kita pengertian atas setiap jawaban-jawaban yang Tuhan percayakan. Ketika seakan-akan doa kita tidak dijawab Tuhan, teruslah berdoa, dan lihatlah mujizatnya akan nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita merespon dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 237, Roh Kudus Tetap Teguh. Mari berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ketika malam hari ini Engkau memperkenankan kami untuk ambil bagian dalam ibadah keluarga lewat media online YouTube channel ini. Biarlah juga kami sekalian yang hadir membawa masing-masing rumah tangga kami senantiasa hidup takut akan Engkau, terutama di masa-masa sulit ini, di mana masa pandemi ini semakin banyak orang yang menjadi korban. Dan kami sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan ini memohon biarlah jika Tuhan berkenan dengan waktu yang Tuhan telah tetapkan, Engkau memulihkan kondisi kami sekalian. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat segala hal yang terbaik yang Engkau percayakan bagi kami sekalian. Firman-Mu yang menyapa kami dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13 yang mengingatkan kepada kami sekalian bahwa doa adalah
wadah, tempat pertemuan yang indah, sebuah ritual yang harus kami juga senantiasa lakukan untuk membina hubungan yang intim denganmu Tuhan. Dan kami menyadari bahwa seringkali justru kami kurang mendekatkan diri kepadamu, dan kami malah mengandalkan kekuatan-kekuatan kami sendiri atau bahkan sesama kami. Kami lebih intens untuk curhat dan juga mengatakan segala hal pergumulan kami di medsos, bukan di dalam doa. Biarlah lewat perikop malam hari ini kami sekalian ditegur dan diingatkan kembali bahwa hanya satu-satunya Engkau Juru Selamat kami yang sanggup melepaskan kami dari setiap perkara yang ada. Kami lebih bijaksana lagi dalam bermedsos, bahkan juga dalam berkehidupan di masyarakat. Ketika kami tahu bahwa seringkali di dalam doa-doa kami sebagai manusia biasa, ketika doa kami seakan-akan tidak atau belum dijawab Engkau, kami lemah dan kami berhenti untuk berpengharapan. Namun juga lewat bacaan sabda Tuhan di hari ini, kami juga diingatkan bahwa kami memiliki Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang memiliki kasih yang sempurna bagi kami sekalian umat-Mu. Engkau yang tidak akan pernah memberikan hal yang jahat bagi orang-orang yang mengasihi-Mu, dan Engkau yang senantiasa akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kekasih-Mu. Ajar kami Tuhan untuk merendahkan hati kami dan juga memberikan otoritas penuh kepadamu atas hidup kami. Kami yakin dan percaya apapun yang menjadi rancangan-Mu, itulah yang terbaik bagi kami. Dan biarlah lewat sabda ini hidup kami diperbarui dan semakin sempurna dari hari ke hari di mata Tuhan. Dan Bapa Surgawi, kami menyerahkan persekutuan kami. Biarlah juga kami sekalian semakin lebih mendekatkan diri kami kepadamu lewat persekutuan-persekutuan yang ada di masa-masa sulit ini. Memberkati setiap para hamba-Mu yang melayani Tuhan dan jemaat, baik sebagai pelayan liturgos, pemain musik kantoria, tugas multimedia, koster gereja. Tuhan yang juga memberkati masing-masing hamba-Mu ini dengan setiap talenta yang Tuhan percayakan, dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu yang setia, hamba Tuhan yang setia sampai akhir. Begitu juga dengan umat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah dalam rumah tangga masing-masing. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk mendengar dan mengabulkan seruan doa-doa yang kami panjatkan pada waktu yang Tuhan telah tetapkan. Dan kami juga memohon biarlah kami sekalian lebih hidup takut akan Engkau, mengandalkan kekuatan-Mu, dan kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Berjalanlah memimpin segala sesuatunya Tuhan, sehingga baik dalam pikiran kami, perkataan kami maupun perbuatan kami, semuanya menceritakan perbuatan kasih-Mu. Dan biarlah persekutuan yang ada yang saat ini kami lakukan, media online, berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa persembahan yang hidup. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami, khususnya di daerah Tanjung Uban ini. Biar Tuhan juga yang memberkati kami sekalian, melindungi kami dan menghindarkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, bahkan juga dalam masa pandemi ini. Biar Tuhan juga memberi kami kekuatan dan juga roh ketaatan untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, sehingga kami dihindarkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Memberkati seluruh para tim medis yang merawat dan juga mengabdikan diri mereka untuk melayani para pasien di rumah-rumah sakit, baik dokter, suster, perawat, dan tim medis yang ada. Biar juga mereka senantiasa diberi kekuatan yang daripada Tuhan,
dan melayani dengan ketulusan dan kejujuran mereka, serta banyak orang yang terberkati lewat keberadaan mereka. Kami juga menyerahkan pergumulan bangsa dan negara kami ketika semakin banyak juga bencana-bencana alam yang terjadi di penjuru negeri kami. Kami mohon Tuhan, Engkau yang pulihkan kami sekalian, dan bagi korban-korban bencana alam, mereka tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dan juga Engkau pulihkan dari waktu ke waktu. Pakai kami juga Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Para pemerintah kami dari tingkat tertinggi pusat sampai daerah, kami mohon beri hikmat sehingga mereka boleh mengerjakan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan persekutuan kami di GPIB Hosana Tanjung Uban, mulai dari sektor pelayanan 1 sampai 4 dan jemaat simpatisan. Kiranya juga lewat setiap program-program kerja yang ada, peribadahan, baik ibadah hari Minggu, keluarga maupun pelkat, dan program-program yang lain di tahun anggaran ini bisa berjalan dengan baik, dan semuanya itu karena Tuhan. Dan juga pertumbuhan iman, pengenalan kami terhadap Engkau semakin lebih baik lagi dari masa ke masa, dan biarlah nama Tuhanlah yang dipermuliakan dalam kebersamaan kami. Doa kami untuk seluruh presbiter, PMJ, PPPJ, unit-unit misioner, dan setiap orang yang Kau pakai untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Apapun yang kami hadapi, biarlah Tuhan juga memberi kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelayan-Mu yang setia sampai akhir, dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan pimpinan gerejawi kami, Majelis Sinode ke-20, dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan memberikan kesehatan, damai sejahtera, dan hikmat, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Begitu juga kami menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini bergumul, mereka yang sakit dalam masa pemulihan, mereka yang bergumul karena pekerjaan, masalah perekonomian, rumah tangga, dan hal-hal yang lain. Tuhan, mari Engkau yang sendiri berjalan untuk memulihkan mereka satu persatu, dan biarlah nama Tuhanlah yang dipermuliakan dalam hidup ini. Dan kami juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang saat ini bersyukur karena ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun pribadi. Biar Tuhan juga yang memberkati, berikan segala hal yang terbaik dalam kehidupan mereka, dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan dalam hidup ini. Begitu juga kami menyerahkan seluruh umat-Mu untuk melakukan setiap tanggung jawab di sepekan ini dan hari-hari berikutnya. Biarlah tetap dalam perlindungan dan juga pemeliharaan Tuhan. Kami juga memohon segala pengampunan-Mu Tuhan atas salah dan dosa kami, sehingga kami sekalian dilayakkan untuk menaikkan doa ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan
Dan dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 392 bait 1 dan 2. Persembahan kita dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan kami yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat malam. Kami mohon kesediaannya untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah keluarga Rabu 10 Februari 2021. Ucapan terima kasih. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Pendeta Nyonya Rorodia Kusumawati Roni SSTeol. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu Pendeta berikan bersama keluarga. Berikut kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemain musik, kantoria, petugas multimedia yang bertugas pada malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Informasi ibadah. Diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa jadwal ibadah hari Minggu di Tanjung Uban pada tanggal 14 Februari 2021 pada pukul 9 Jemaat Sektor Pelayanan 2 dan Jemaat Sektor Pelayanan 4. Pada pukul 15.00 Jemaat Sektor Pelayanan 1 dan Sektor Pelayanan 3 dan Jemaat Simpatisan. Yang berikut
iuran diakonia dan aritmatea. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa akan dilaksanakan iuran wajib bagi seluruh warga Sidi Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban untuk mendukung program kerja anggaran Komisi Diakonia Aritmatea. Adapun besaran iuran wajib tersebut adalah 20.000 per KK per bulan, di mana pembayarannya dimulai bulan Januari 2021. Pembayaran boleh dilakukan sebelum dan sesudah ibadah hari Minggu dan hari-hari lainnya kepada Komisi Diakonia Aritmatea ataupun kepada majelis korsek masing-masing. Adapun hak dan kewajiban kita sebagai warga Sidi Jemaat GPIB Hosana selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat. Demikian disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pengadaan laptop dan video kamera dalam mendukung pelayanan video streaming. Dalam rangka mendukung pelayanan peribadahan khususnya melalui media video streaming, maka dibutuhkan perangkat elektronik berupa 1 unit laptop dan 1 unit kamera video untuk menunjang serta meningkatkan pelayanan rohani lewat media video streaming. Bagi saudara-saudari yang rindu untuk membantu, dapat memberikan lewat kantong persembahan yang telah disediakan atau melalui rekening BRI 5569 0102 9521 533 atas nama GPIB Jemaat Hosana Tanjung Uban. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di sorga yang kami sebutkan dengan hormat, yaitu Bapak Frendi Siboro, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 dan dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 di Desa Pangambatan, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Tutup usia 37 tahun. Almarhum merupakan kakak dari Bapak Tony Siboro, Jemaat Sektor Pelayanan 4. Segenap majelis dan jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Pengumpulan persembahan. Diberitahukan bagi jemaat yang mengikuti ibadah keluarga dan ibadah hari Minggu melalui live streaming di rumah masing-masing, persembahan syukur dan persembahan lainnya dapat menghubungi atau menginformasikan dan menyerahkan kepada masing-masing majelis sektor. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9.00 atau seusai ibadah hari Minggu di Tanjung Uban. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak, Ibu, saudara-saudari berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. Demikian sariwarta pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Marilah hidup dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kau pemimpin dan teman
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Ibadah keluarga selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.